Shalom, selamat pagi. Shalom sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin ya. Kita mau persiapkan hati kita memuji menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu baik, Tuhan yang menyertai, memberkati, melindungi kita. Mari kita mau datang, kita mau hancur hati di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Ya Yesus Amin. telah mati bagiku. Oh, Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Haleluya. Bagi Tuhan. Haleluya. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu.
Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Yesus telah mati, Kau menyelamatkan kami. Layaklah Engkau dipuji, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Biarlah hati kami terarah dan tertuju hanya kepada Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Isi hati kami pun Engkau tahu. Biarlah ketika Engkau menjumpai hati kami terpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan, untuk mempersembahkan syukur, pujian, hormat dan pengagungan kepada Yesus Kristus Tuhan, Allah penguasa tunggal hidup kami. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah pada pagi hari ini. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani. Roh Allah menguasai hidup mereka. Biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau melihat keadaan umat-Mu, apapun kondisi keadaan umat-Mu pada pagi hari ini, biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan. Di dalam hadirat-Mu mereka boleh mendapatkan kelegaan. Di dalam hadirat-Mu ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan yang terbaik bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa di luar Tuhan yang mau mengganggu ibadah ini, kami bersihati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah proteksi dari sorga turun atas ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita menyertai ibadah kita. Yang percaya bersama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan Oleh kuasa darahnya. Jikalau dari pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, kuasa maut dihancurkan. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya.
Tuhan setiap janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang Haleluya. seperti Biarlah kami boleh mengimani lagu ini Tuhan. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan ini. Tiada yang seperti Engkau, Haleluya. begitu mengasihi. Kau Tuhan yang sanggup melawan kami. Kau Tuhan sanggup menjawab Terima kasih Tuhan. semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Rahmat-Mu baru setiap hari, baru setiap pagi. Demikian juga hari ini Tuhan. Rahmat kasih-Mu, kemurahan-Mu menyertai kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang akan memerdekakan kami. Sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran. Hidup sebagai orang kemenangan Tuhan. Dan sebagai anggota kerajaan surga. Yang ambil bagian dalam kodrati di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua yang hadir, yang mendengar dan membaca firman Tuhan dan yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami telah berdoa. Semua katakan amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Sesuai janji bulan yang lalu, kita akan melanjutkan episode tentang rahmat kasih Allah. Allah kita, Bapa kita adalah Allah yang maha adil, ya, penuh keadilan dan penuh rahmat kasih. Penuh rahmat kasih. Jadi setiap kita sebagai anaknya berhak untuk mendapat rahmat kasih-Nya. Dan bulan yang lalu kita tinggalkan satu pertanyaan, ya. Jadi untuk satu pertanyaan, yaitu
siapakah yang berkenan untuk mendapat rahmat kasih Allah? Ya, sebagai lanjutan daripada khotbah ya yang bulan yang lalu. Siapa? Ya kan? Next. Bulan lalu ya kita sudah tahu bahwa Allah itu berdaulat ya dengan kuasa penuh untuk bebas memilih, menentukan kepada siapa Ia memberikan kemurahan hatinya, belas kasihannya, rahmat kasihnya. Ya, seperti yang di dalam Roma pasal 9 ayat 15 dan 16 mengatakan, sebab Ia, yaitu Allah, berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Kalau begitu kepada siapa? Jadi Allah itu berdaulat. Apa dia seenaknya begitu? Ya. Dan bagaimana kita untuk mengetahui bahwa Allah itu menetapkan pilihannya, ya, kepada siapa dia akan memberikan kemurahan, belas kasihan, kepada siapa? Apakah dengan acak, dengan random, kepada siapa? Dia pikir hari ini saya mau, ya, Allah mau bermimpi, nah ya, kita nggak tahu kalau kita mimpi, kalau Allah mimpi nggak, kita nggak tahu ya. Apakah begitu? Ya, apakah dengan ya seperti lucky draw, siapa yang dapat undi, ya, apakah begitu? Ya tentu bukan. Allah kita bekerja punya prinsip, dia punya cara kerja, ya. Dalam kerajaan Allah tidak ada yang namanya berhukum istilahnya nasib, tidak ada, ya, tidak ada hukum nasib. Yesus kita baca Alkitab, Yesus juga tidak pernah mengatakan, ya mudah-mudahan. Nggak pernah, Yesus nggak pernah mengatakan mudah-mudahan. Ya, amin. Ya, amin, amin. Ya, sesungguh aku berkata kepadamu itu amin, amin. Ya, bukan mudah-mudahan tidak pernah. Atau semoga beruntung, ya. Good luck. Tuhan Yesus tidak pernah. Ya, tidak pernah begitu. Ya. Ya, next. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita tahu kita tidak hidup ya berdasarkan ya, kita tidak hidup mengandalkan nasib ya. Tidak. Kita hidup oleh Roh Allah. Ya. Jadi saya juga yakin di antara kita tidak ada yang main nasib untung-untungan ya, main togel atau lotre. Ya, untung-untungan, tidak ada. Saya percaya tidak ada, kita semua tidak ada. Kita hidup oleh Roh Allah, bukan untung-untungan. Ya, demikian juga kita dapat berkat juga bukan dengan untung-untungan, kerja keras sambil mohon berkat. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya. Jadi oleh karena beroleh rahmat kasih Allah bukan berdasarkan nasib atau untung-untungan, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, ini penting, kehendak Allah, yaitu Sang Pemberi rahmat. Ya, kehendak Allah inilah yang perlu kita tahu. Ya, maka sebagai anak-anak Tuhan yang hidup oleh Roh Allah dan rindu untuk hidup dalam rahmat kasih Allah, kita sangat berkepentingan untuk beroleh pengertian, untuk mengetahui akan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Dia untuk menetapkan, untuk memberikan kemurahan atau rahmat kasih-Nya. Itu bagaimana Allah memilih atau menetapkan atau menentukan. Di sini kata kuncinya itu memilih, ya, menentukan. Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Ya, ini kata ini sangat penting, ya, sangat penting. Jadi sekarang bagaimana? Kita harus tahu mengetahui kehendak Allah. Ya. Berikut ini ada 3
3 cerita. Kita tanya kepada siapa? Tanya kepada Tuhan kita, Yesus. Yesus yang akan memberi jawaban. Ya, berikutnya ada 3 buah kisah yang diceritakan oleh Tuhan kita Yesus. Ya, yang akan memberi kita suatu gambaran paling tidak 3 poin. Ya, paling tidak 3 poin. Ya. Ya. Terbalik ya. Ya, yang pertama, Allah yang berlimpah kasih dan setia menaruh belas kasihan kepada mereka yang memohon belas kasihannya. Allah memberi rahmat kasihnya atau belas kasihan kepada mereka yang memohon, yang hendak, yang rindu, yang mendambakan rahmat kasihnya atau belas kasihannya. Ini pertama. Ada satu ayat yang saya baca di Perjanjian Lama, ya saya sangat ingat, ini sangat bagus sekali, ya, yaitu dari Yesaya pasal 30 ayat 18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Dia menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Allah kita itu setiap saat menunggu saatnya mau menolong kita, menyayangi kita, memberi rahmat kasih, kemurahannya kepada kita. Ini kita ingat ayat ini, bahwa Allah itu ambil inisiatif. Dia bukan pasif, dia menunggu saatnya, ya, menanti-nantikan saatnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari, yaitu apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang itu dari suatu perumpamaan. Ya, semua dari kisah daripada Tuhan Yesus, ya, dari perumpamaannya. Yang pertama tentang ini, yaitu tentang apa yang dikatakan Allah berlimpah kasih dengan setia menaruh belas kasihan kepada mereka yang memohon belas kasihannya. Perumpamaan di sini yang diambil yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai yang terambil daripada Injil Lukas pasal 18 dari ayat 10 hingga ayat 14. Karena ini ceritanya panjang, saya tidak baca semuanya karena saya yakin kita semua tahu, ya, yaitu tentang orang Farisi. Ada 2 orang yang masuk ke bait Allah. Mereka sama-sama berdoa kepada Allah. Doa orang Farisi, ya, orang Farisi itu orang elit terpandang, ya, berstatus. Mereka itu punya kedudukan, ya, yang tinggi di masyarakat, berstatus, ya. Doa di situ dikatakan, saya tidak membaca semuanya, kira-kira begitu. Doa orang Farisi mengatakan, ya saya mengucap syukur Allah, ya, dengan lantang, ya, mengatakan, saya tidak seperti orang lain. Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, saya bukan penjinah, dan juga bukan seperti pemungut cukai yang di belakang. Yang satu itu pemungut cukai, 2 orang. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Yang di belakang, katanya berdiri jauh-jauh, tidak berani mengangkat kepalanya. Ya. Lalu pemungut cukai itu jauh-jauh sambil memukulkan dengan penyesalan, suatu sikap pertobatan, ya, yang mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Hanya itu doanya, kasihanilah aku, ya Allah. Suatu hati pertobatan. Sekarang kita pelajari, doa orang Farisi itu salah enggak? Tidak salah. Dia berdoa benar adanya. Memang dia tidak seperti orang lain. Dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan orang jahat, bukan penjinah, ya, juga tidak seperti pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa?
Di masyarakat orang Yahudi pungut cukai itu adalah disamakan dengan pelacur, dengan orang berdosa. Sangat dibenci orang Yahudi karena mereka itu dipakai pemerintah Romawi untuk memungut cukai. Ya, mereka korup, orang jahat. Tapi Tuhan Yesus di sini sengaja menyebut seorang pemungut cukai. Ya, kembali orang Farisi itu yang berdoa. Apa yang doa itu benar nggak? Benar. Apa yang dia lakukan benar. Dia berpuasa 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Ya, seminggu 2 kali. Dia memberi persepuluhan dari segala penghasilannya. Bukan lagi benar, tapi melebihi kewajiban dalam hukum Taurat. Cuma berpuasa untuk orang Farisi, untuk orang Yahudi hanya setahun hanya 1 kali, yaitu hari pengampunan dosa. Ya, dan tidak perlu semua dari penghasilan untuk persepuluhan. Dia memberi lebih. Dia sangat bangga. Dia bermegah. Sesungguhnya jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa orang Farisi itu tidak lebih, tapi dia bangga. Dia sesungguhnya bukan berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ya, dalam doanya itu yang itu 5 kali dia menyebut aku. 5 kali. Ya. Jadi apa komentar Tuhan Yesus? Apa komentar? Ini yang penting. Seorang pungut cukai yang sangat dibenci, tidak dipandang. Bukan tidak dipandang, mereka tidak dianggap anjing oleh masyarakat Yahudi. Karena mereka itu pengkhianat bangsa, pemeras. Mereka dipakai oleh pemerintah Romawi untuk memungut cukai. Ya, diborong, sistem borong. Misal Pontianak, kamu saya tunjuk. Ya, siapa yang dekat pemerintah ditunjuk, kamu borong 1 tahun berapa triliun, lebihnya punya kamu. Yang mereka tuh memeras seenaknya, sangat dibenci dan pengkhianat. Ya, tapi Tuhan Yesus sengaja menyebut seorang pemungut cukai yang identik, jadi setara dengan pelacur dan orang berdosa ini. Di sini pemungut cukai ini tidak disebut namanya. Sebenarnya dalam cerita Injil ini Tuhan Yesus juga sering berkontak dengan pemungut cukai. Ya, Tuhan Yesus datang menyelamatkan orang-orang yang hilang. Di antaranya misalnya Matius, penulis Injil Matius. Matius yang nama aslinya adalah Lewi. Ya, Lewi. Kalau Matius nggak tahu dia sendiri yang beri nama atau Tuhan Yesus. Matius artinya kasih karunia Allah. Ya, dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mari ikut aku. Dia langsung tinggalkan semua. Dia bukan sembarang pemungut cukai. Kepala pemungut cukai di Jericho, sangat kaya. Dia tinggalkan begitu saja dan jadi pengikut Tuhan Yesus. Dan dia paling lama menjadi penginjil di Yerusalem, 15 tahun. Dan katanya menurut catatan sejarah dia akhirnya mati sebagai martir di Eropa. Dan satu lagi pungut cukai yang kita tahu semua, orangnya Katai, yaitu Zakheus. Ya, Zakheus. Dia menyambut Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang lewat Jericho, dan dia bertobat dengan perbuatan nyata, yaitu membagikan hartanya separuh untuk orang miskin, dan dia mengganti siapa yang kena dia perat, dia ganti 4 kali lipat. Ya, dan menurut catatan, menurut tradisi ya, Yahudi gereja, dia akhirnya jadi pemimpin atau uskup ya di di Kaisaria, ya Kaisaria.
Tuhan Yesus datang mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari perumpamaan ini kita tahu ya, hati Yesus. Dia bukan melihat orang seperti kita melihat, apalagi seperti orang Farisi. Ya, di sini sangat penting yaitu apa komentar Tuhan Yesus? Ya, Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ya, ini sangat penting. Aku berkata kepadamu, kepada murid, Yesus berkata, orang ini yaitu pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Perhatikan kata ini. Dibenarkan, dia bukan orang benar, tapi dibenarkan orang Allah. Dan orang lain itu yaitu orang Farisi itu tidak. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari sini kita lihat Tuhan Yesus. Ya, dia melihat orang tidak seperti kita. Orang itu ya merendahkan diri dan bertobat. Bertobat di sini bukannya tiap hari datang bertobat seperti pengakuan dosa, bukan. Yaitu berbalik. Percaya kepada Yesus. Itu namanya bertobat. Ya. Merendahkan diri dan bertobat sama dengan yaitu identik satu-satunya jalan untuk beroleh rahmat kasih Allah. Perumpamaan ini kita ambil kesimpulan. Bukan jalan lain, yaitu merendahkan diri. Karena pemungut cukai ini dia merendahkan diri. Dia mengakui dia sebagai orang dosa. Ya. Dan dia mohon belas kasihan. Sebaliknya, ya, memohon rahmat kasih Allah adalah sikap hati merendahkan diri dan sebagai penyataan iman percaya. Ya. Yang satu, kita mau dapat rahmat kasih Allah, yaitu merendahkan diri dan bertobat, yaitu percaya, balik percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Bukan pengakuan dosa, bukan penyesalan, bukan. Percaya kepada Tuhan. Itu adalah satu-satu jalan untuk beroleh rahmat kasih Allah. Sebaliknya, kita mohon rahmat kasih Allah sama dengan sikap rendah hati. Kenapa kita ngomong begitu? Karena kita sendiri sering tidak sadar bahwa kita tetap perlu memohon rahmat kasih. Kita sudah merasa, ya sudah percaya Yesus kok. Sudah orang Kristen kok, selamat kok. Tidak. Mohon rahmat kasih adalah sebagai iman. Sebagai sikap merendahkan diri. Ya. Di Roma pasal 2 ayat 4b ada satu kata. Ya. Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kemurahan Allah. Ya, maksud kemurahan Allah. Ya, jadi bukan tidak melihat kesalahan kita, tapi kemurahannya supaya kita bertobat. Ya, jadi jangan menyepikan kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Ya, ini sangat penting. Jadi yang pertama yaitu siapa yang betul-betul datang kepada Allah, mengakui. Ini akan cerita panjang, tapi hari ini kita nggak teruskan. Ya, tentang kita percaya kepada Yesus, motivasi kita apa? Itu selanjutnya hari-hari nanti baru kita bicarakan itu. Ya, sangat penting. Ya, yaitu mohon kepada rahmat kasih Allah, sikap rendah hati sebagai penyataan iman. Ya.
Nah, ini sambil lewat ini sangat penting ya. Karena di sini ada dikatakan pasal 18 sebelum Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tadi ada satu ayat 9. Tadi kan mulai ayat 10 ini ayat 9 mengatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Menganggap dirinya benar, ini huruf merah ini. Dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini konteksnya. Menganggap dirinya benar. Ini benar di sini, bukan truth. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu self righteous, ya, righteousness. Ini yang seperti sering kita bicara, ya. Menganggap diri benar. Ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Motivasi kita apa? Macam-macam. Karena ada perlu. Saya sendiri juga seperti nanti selanjutnya akan saya saksikan. Saya bukan mengakui saya sebagai orang dosa. Waktu saya percaya Tuhan Yesus, saya cari Tuhan bukan karena saya merasa berdosa. Saya merasa saya enggak dosa kok. Apalagi orang Tionghoa. Dosa itu cuy. Itu sama dengan kriminal atau pidana itu sama. Bunyinya, ucapannya. Jadi dianggap orang mencuri, membunuh, apalah pokoknya berbuat kejahatan. Itu adalah dosa. Tapi dalam Alkitab, dalam kebenaran itu lain. Hilang kemuliaan Allah. Itu berdosa. Adalah tidak benar. Disinilah kata benar. Ya, benar. Self righteous, menganggap dirinya benar. Ya. Benar itu penting. Kita percaya Tuhan Yesus yaitu supaya kita benar. Dia menanggung dosa kita, mati di atas kayu salib, dan kita mendapat kebenarannya. Jadi Allah melihat kita bukan melihat kita lagi, tapi melihat Yesus sebagai benar. Ini teologisnya agak dalam, kita tinggalkan dulu ya. Tinggalkan dulu. Selanjutnya, ini satu, yaitu Allah memberi rahmat kasih kepada orang yang mendambakan, yang betul-betul dengan hati yang tulus memohon belas kasihannya. Next. Ya. Nah, yang ini Allah menaruh belas kasihan kepada mereka yang berbelas kasihan kepada sesama manusia. Di Matius pasal 5 ayat 7 Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, dengan bahasa Indonesia sehari-hari kita mengatakan berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, Allah akan mengasihi mereka juga. Ya, nah di sini Tuhan Yesus, kita kembali lagi. Yesus mengatakan, mengisahkan sebuah kisah perumpamaan. Ya. Ya. Yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 mulai ayat 25 sampai 37. Saya tidak ceritakan, sangat panjang ya. Tapi kita sudah tahu bahwa ada orang di tengah jalan dari Yeriko ke Yerusalem, kalau nggak salah ya. Yeriko ke Yerusalem, tapi di tengah jalan dia dirampok oleh penjamun-penjamun sambil dirampok dan dipukul sehingga setengah mati. Ada orang imam lewat, cuek aja lewat. Ada orang Lewi lewat, cuek aja tidak urut. Tapi ada orang Samaria yang datang, dia timbul belas kasihan, dia mengobati dengan minyak, dengan anggur, bahkan membawa dia ke tempat penginapan, tinggalkan uang dan
Dan bilang nanti kalau saya pulang, kalau kurang saya bayar lagi. Orang Samaria. Orang Samaria tidak lebih baik daripada pemungut cukai di mata atau di hati orang Yahudi. Samaria dianggap anjing karena mereka sudah campur dengan bangsa lain. Ya, iman mereka tidak diakui oleh orang Yahudi. Mereka bermusuhan. Tapi Tuhan Yesus sengaja menceritakan ini, ya, dengan seorang Samaria. Ya. Orang Yahudi padahal sangat tidak suka, ya, sangat suka. Ini konteksnya karena ada seorang ahli Taurat, dia datang mencobai Tuhan Yesus. Ya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia sengaja tanya, mencobai. Yesus mengatakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya, apa yang kamu baca di sana? Kalau dia menjawab, kasihani Allah, ini Shema Israel, ya, Shema Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, ya, seperti dirimu sendiri. Dua hal. Yang pertama, kasih Allah gampang dimengerti. Allah tidak kelihatan, kamu kasih, yaitu hati kamu yang tahu kamu kasih atau enggak. Tapi orang ahli Taurat ini bertanya lagi. Dia menguji Tuhan Yesus. Ya. Dia menguji. Ya. Dia mau benarkan dirinya, maksudnya dia menguji, dia berkata, dan siapakah sesamaku manusia itu? Siapa? Yang dimaksud itu siapa? Prakteknya gimana? Makanya Tuhan Yesus menyisahkan perumpamaan ini tentang orang Samaria yang baik. Ya, ini kisahnya kita sudah baca semua, silakan dibaca lagi. Tuhan Yesus sengaja pakai orang Samaria. Pada orang Yahudi itu sangat bermusuhan, ya, sangat memandang rendah, memandang hina orang Samaria. Sampai perempuan orang Samaria tuh heran, kamu orang Yahudi, kok minta air sama saya di tepi sumur itu. Tuhan Yesus minta air sama dia. Kok ngomong sama saya, minta air lagi. Heran dia. Padahal mereka tidak pernah. Mereka mau lewat dari Jericho, pokok mereka nggak mau lewat kampung orang Samaria. Ya, sangat bermusuhan. Tapi Yesus sengaja. Ya, maka Yesus menyisahkan kisah ini, mengatakan, apa maknanya ini? Ya, maknanya ini orang Samaria, orang Tuhan Yesus tidak melihat status. Orang dunia itu membenci orang mereka tidak suka dari segi apapun, ya, memusuhi. Tapi Tuhan Yesus justru sengaja pakai orang Samaria. Ya, bayangkan dia itu membencinya sampai begini. Setelah Tuhan Yesus selesai bertanya, jadi menurut kamu siapa yang mengasihi sesama manusia itu? Ahli Taurat itu menjawab, ya orang itu yang menunjukkan belas kasihannya itu. Dia tidak mau menjawab orang Samaria itu. Dia tidak mau sebut orang Samaria. Dia tetap tidak mau. Di sini kisah ini Tuhan Yesus, ya, yang mau kita kembangkan. Ini kisah ini menunjukkan bahwa Allah menaruh belas kasihan kepada mereka yang berbelas kasihan kepada sesama manusia. Ya, di sini orang Samaria ini. Untuk diketahui saja, di banyak negara yang supremasi hukumnya tinggi, ya, ada
membuat sebuah hukum yang namanya Good Samaritan Law atau hukum orang Samaria yang baik. Ya. Ini semua sebuah hukum apa? Sebuah hukum untuk melindungi orang-orang yang dengan sukarela menolong orang lain yang dalam keadaan bahaya atau kritis, misalnya ketabrakan, jatuh dalam sungai, pokoknya dalam keadaan bahaya atau krisis. Dan dia tidak akan dituntut apabila pertolongan itu justru menimbulkan akibat buruk. Maksudnya tidak berhasil. Nolong orang belum tentu berhasil loh. Bisa mati loh dia. Kalau di banyak negara yang hukumnya itu agak keras tuh, dia bisa dituntut loh. Ya, kamu bukan ahli. Kalau di Jerman mereka lebih punya hukum yang lebih jelas lagi. Kamu boleh menolong, kamu harus punya keterampilan itu. Misalnya untuk bantu napas, kamu orang paramedis atau bukan? Kalau saya sih bukan. Ya, mungkin Pak Tri ya bisa bantu biasa ya. Nah, tapi kalau saya bukan. Kalau di Jerman dia harus orang ahli bisa. Ya. Banyak negara untuk menghindari orang yang sukarela menolong orang itu supaya dia tidak dituntut terutama oleh keluarga pihak korban itu. Makanya diterbitkanlah hukum orang Samaria yang baik, Good Samaritan Law. Ya, bahwa ini ada sebuah kata do what is right. Bahasa Mandarin namanya Qian Yi Yong Wei, lakukan asal itu benar. Ya, do what is right. Ini perumpamaan kisah daripada Tuhan Yesus yang kedua, yaitu mengatakan Allah menaruh belas kasihan kepada mereka yang berbelas kasihan kepada sesama manusia. Orang Samaria ini tidak tinggalkan nama, tapi ceritanya ditinggalkan menjadi hukum. Hukum yang banyak dianut banyak negara. Ya, ini yang kedua. Ketiga, Allah menaruh belas kasihan ke tempat selain. Nah, ini hanya tiga, ini yang terakhir ya. Allah menaruh belas kasihan kepada mereka yang tidak menyalahgunakan rahmat kasih-Nya. Ada enggak yang menyalahgunakan rahmat kasih Allah? Ternyata ada. Nah, di sini perumpamaan, kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, yaitu yang diambil dari Injil Matius pasal 18, pasal 23 sampai 35, yaitu tentang Tuhan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Hamba yang satu hutangnya besar, ya, tapi dia tidak mampu bayar. Bagaimana? Dia mohon belas kasihan, kasih saya waktu, nanti saya akan bayar. Akhirnya Tuhannya bukan mengizinkan supaya dia tunda, tapi timbul belas kasihan. Wah, dia tak mampu kelihatan. Dia justru membebaskan, menghapus hutang itu. Sudahlah, anggap dia hapus. Anggap hutang kamu hapus, ya sudah. Hamba ini begitu keluar, ketemu kawannya seorang hamba lain, hamba B, yang punya hutang 100 dinar. Dia langsung nangkap dan cekik. Kamu punya utang sama saya, kok nggak bayar? Ya, orang tuh minta ampun ya kasih waktu, ya nggak bisa. Dia dipenjarakan. Hal ini akhirnya orang lain melihatnya itu lapor kepada Tuhan. Tuhan itu panggil dia kembali. Kau nih hamba yang jahat. Tahu enggak? Hutang dia tuh berapa? 10.000 talenta. Adalah sama dengan 60 juta dinar. Kalau dirupiahkan sekarang adalah 3 triliun. Dibebaskan. 3 triliun. Tapi hutang
Hamba B kepada dia adalah 100 dinar. Sama dengan sekitar 5 juta. 3 triliun dia dibebaskan. Tapi dia mau mencekik mati, penjarakan orang yang hutang 5 juta sama dia. Ceritanya ya kita sudah tahu ya, yaitu dia akhirnya dihukum, dipanggil kembali, dihukum kembali sampai dia menjadi tulang di penjara. Karena apa? Dia menyalahgunakan rahmat kasih. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Memang ada enggak? Ada. Ini memang perumpamaan, tapi memang ada kejadian. Ya. Perumpamaan ini perumpamaan tentang pengampunan. Konteksnya yaitu Petrus datang tanya kepada Tuhan Yesus. Ya, berapa kali saya harus mengampuni saudara yang telah berdosa kepada saya? 7 kali? Sebenarnya di orang Yahudi biasanya 3 kali. Seperti kita. 1, 2, 3. Yahudi juga 3 kali. Tapi dia lebih. Ya 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 7 itu sempurna. Tapi Tuhan Yesus berbicara kepada dia. Bukan. 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Ya. Lalu Tuhan Yesus melanjutnya dengan kisah perumpamaan ini. Tuhannya maksudnya apa? Kesimpulannya ya yang di terakhir. Ya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Yaitu saling mengampuni. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, di Matius pasal 6, waktu itu Tuhan Yesus masih belum mati, ya, belum disalib. Dalam doa Bapa kami, ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita mohon kepada Bapa, ya, supaya diberi pengampunan, yaitu menghapuskan utang, ya, pengampunan, ya, seperti kita sudah mengampuni orang juga, ya. Jadi di situ kita lihat, kita mengampuni orang supaya untuk kita mendapat pengampunan dari Allah. Itu adalah waktu Tuhan Yesus belum mati. Ya. Tapi setelah Yesus mati, ya, kebenaran ini jadi lebih progresif. Ya, lebih progresif. Dikatakan demikian, ya. Di Efesus pasal 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, terhadap yang lain, maaf, dekat. Di dalam, maksudnya karena Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus. Jadi bukan karena kita memaafkan orang lain untuk mendapat pengampunan. Mengampuni orang untuk dapat pengampunan daripada Allah, dari Bapa. Tapi kita sebelum itu kita sudah diampuni, ya, oleh Allah di dalam Kristus. Ya seperti kita sekarang ini, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kita sudah diampuni, kita sudah diperhitungkan benar. Dibenarkan, yaitu diperhitungkan benar. Seperti yang dikatakan tadi, ya, dosa kita ditanggung, kebenarannya untuk kita. Allah melihat kita melihat kebenaran itu, yaitu kebenaran anaknya. Ya, jadi sekarang bukan lagi mengampuni orang untuk dapat pengampunan, tapi kita sudah diampuni. Nah, sekarang perlu ada suatu refleksi. Ya. Akan tetapi jikalau kita belum dapat melepaskan pengampunan atau mengampuni, terus terang ini sangat meragukan. Apakah kita telah mengalami atau mengimani pengampunan Tuhan itu? Maksudnya begini,
Kalau kita masih ada dendam, tidak mengampuni, apa kita sudah mengalami pengampunan? Seharusnya kita sudah mengalami pengampunan, sudah bisa mengampuni orang. Ya. Allah bisa melupakan dosa, bukan bisa, dan dia berjanji. Ya. Khotbah Bapak Andreas minggu lalu juga ada menyinggung ayat itu, bahwa Allah akan dengan dalam perjanjian baru akan memberi hati yang baru. Ya. Dia akan melupakan, tidak mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Pengampunan tuntas. Kita bisa enggak melupakan kesalahan orang? Susah. Terus terang. Kalau tidak dikatakan tidak bisa, susah. Ya. Tapi apa kita tidak bisa mengampuni orang karena kita tidak lupa? Bisa. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ada kuasa. Kuasa dari siapa? Kuasa daripada Roh Kudus. Inilah yang dikatakan lepaskanlah kuasa pengampunan. Ini bahasa teologis ya. Lepaskan kuasa pengampunan. Untuk apa? Untuk memerdekakan diri kita. Supaya kita tidak terikat dengan kesalahan orang lain menjadi beban kita. Apalagi menjadi akar kepahitan. Itu membawa penyakit. Dan ini di dunia menguntungkan dokter. Itu banyak orang berobat karena itu. Kita di sini tidak ada. Dari sini dikatakan lepaskan pengampunan. Inilah yang dikatakan Tuhan, jangan menyalahgunakan rahmat kasih. Ya. Kesabarannya, kelapangan hatinya, ya. Kemurahannya, semua jangan kita menganggap enteng. Ya. Jadi cukup 3 saya kira ya perumpamaan tentang ini ya. Saling mengampuni. Ini yang Tuhan menghendaki kita. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Kamu, saya, dan engkau. Ya. Ya, jadi kita ulangi, hanya cukup 3 saja. Ya, terlalu banyak nanti terlalu panjang. Ya, yang pertama yang sudah dari kisah pertama, Allah yang berlimpah kasih dan setia menaruh belas kasihan kepada mereka yang memohon belas kasihannya. Perumpamaannya yaitu tentang doa pemungut cukai itu. Ya. Kedua, Allah menaruh belas kasihan kepada mereka yang berbelas kasihan kepada sesama manusia. Perumpamaan yaitu kisah tentang orang Samaria yang baik. Yang menjadi hukum Samaritan Law, Good Samaritan Law. Dan yang ketiga, Allah menaruh belas kasihan kepada mereka yang tidak menyalahgunakan rahmat kasih. Itu bukan kasih ya, kasihnya. Ya, itu yang ini ya, kasihnya. Tidak menyalahgunakan. Ampunilah, lepaskan kuasa pengampunan. Itu bahasa teologi. Karena itu kuasa. Pengampunan adalah kuasa, bukan soal kewajiban, adalah hadiah. Ya, kita diberi kuasa. Kuasa dari siapa? Dari Roh Kudus. Anak Tuhan mesti punya kuasa ini, dan itu akan bebas memerdekakan kita. Ya. Nah ini saya baca ini saya terharu, makanya saya catat di saya juga di sini tentang hati Yesus. Ya, itu di Matius pasal 9 ayat 35 dan 36 ya, sangat terharu ya, hati Yesus. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga
serta melenyapkan segala penyakit. Indah sekali. Dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat dunia ini, apalagi saya sendiri baru keluar dari rumah sakit. Saya betul-betul menghayati, merasakan. Dunia ini betul-betul membutuhkan Yesus. Amin. Betul-betul membutuhkan. Kita sungguh mendambakan Yesus cepat datang. Karena banyak orang yang terlantar dan lelah. Sakit. Ya, sakit. Apalagi masa sekarang ini. Kita mengalami sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini. Kalau dulu banyak penyakit yang matikan banyak orang, tapi itu setempat-setempat. Di Eropa, di Spanyol, di Eropa pernah sepertiga orang itu mati karena penyakit Black Death. Tapi tidak pernah secara keseluruhan global. Kali ini kita menemukan luar biasa. Ya, luar biasa. Bukan jumlah kematian orangnya, tapi jumlahnya. Dan satu hal sangat penting. Ya, setiap Tuhan Yesus menyembuhkan orang, seringkali, kebanyakan dia mengatakan kepada orang itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman sangat penting. Ya, kita membutuhkan Tuhan Yesus sangat penting. Ya. Sebagai penutup, ya, ini kesimpulannya apa? Bapa surgawi, Bapa kita di surga, mau setiap anaknya, yaitu kita ini, beriman, percaya. Percaya apa? Percaya bahwa dia itu murah hati, berbelas kasihan. Dan aktif berdoa untuk memohon rahmat kasih-Nya. Sebab ia bangkit hendak menyayangi. Inilah ya, topik inti daripada khotbah hari ini, bahwa rahmat kasih Allah selalu siap. Bapa surgawi kita tuh mau kita ya sebagai anaknya itu beriman. Ya. Dan sebagai penutup seperti biasa saya mengajak jemaat Tuhan kita untuk baca sama-sama sebuah firman Tuhan. Saya mohon kita untuk bangkit berdiri sama-sama untuk mengucapkannya. Di sini dikatakan kamu, mu diganti dengan aku, ku, ya, yaitu terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya aku khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanku kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Almasih Pontianak. Setelah kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, tiba saatnya kita akan melihat beberapa info gereja sepanjang pekan ini. Terima kasih kepada semua pelayan mimbar yang telah melayani pada hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan kita yang agung. Kiranya Tuhan memberkati. Yang pertama, kita akan melihat pelayan mimbar yang akan melayani pada Minggu 23 Agustus 2020. Selamat mempersiapkan pelayanan.
firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Lukas Wayan STH. Yang kedua, segenap penatua dan majelis Gereja Isa Almasih Pontianak mengucapkan terima kasih kepada kiranya Tuhan memberkati. Yang ketiga, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, periode 16 Agustus sampai dengan 22 Agustus. Tuhan memberkati. Demikian info gereja pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita.